Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayat dengan NIM 603001210009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis metabolit sekunder jamur dari dasar hingga aplikasi bioteknologi. Yang pertama itu mengenai pengertian metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder ini adalah produk alami yang disintesis terutama oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan. Mereka adalah molekul dengan berat molekul rendah dengan beragam struktur kimia dan aktivitas biologis. Nama metabolit sekunder berasal dari pengamatan awal bahwa produksinya tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme. Berbeda dengan metabolit primer yang meliputi lipid, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat. Jamur menghasilkan metabolit sekunder bioaktif yang berdampak pada masyarakat. Alpha-toksin diproduksi oleh Aspergillus spesies ini juga merupakan ancaman penting yang terkenal sebagai penyebab kematian 100.000 kalkun di Inggris yang mengonsumsi tepung kacang tanah yang terkontaminasi. Meskipun beberapa jamur SM merupakan mitokoksin, banyak jamur lain menunjukkan aktivitas bermanfaat bagi manusia. Ratusan spesies jamur, sebagian besar spesies pembentuk jamur Basidiomycetes yang dapat dimakan, telah digunakan dalam pengobatan tradisional di Tiongkok selama ribuan tahun. Khasiatnya yang bermanfaat terkait dengan produksi campuran SM dengan beragam aktivitas biologis, misalnya melawan kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Adapun metabolit sekunder jamur dalam kehidupan sehari-hari. Jamur simbiotik juga tampaknya bergantung pada produksi SM untuk menjalin interaksi mutualistik dengan inangnya. Jamur Ectomycorrhiza laccaria 2 warna mengeluarkan terpen yang terbukti diperlukan untuk pembentukan simbiosis, sedangkan simbion Epichlophestucae menghasilkan SM alkaloid indol yang melindungi inang regresnya dari hewan herbivora. Fungsi biologis defensif seperti itu dapat diperluas ke senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh jamur ketika mereka bersaing dengan mikroorganisme lain yang hidup di dalam relung ekologi yang sama. Adapun dasar-dasar produksi metabolit sekunder pada jamur. Keanekaragaman enzim biosintetik. SM jamur diklasifikasikan menjadi beberapa kelas kimia utama tergantung pada prekursornya. Hasil koenzim A, asam amino atau prenyl difosfat, dan enzim yang digunakan untuk biosintesisnya poliketida, peptida, non-riboson, terpen, dan alkaloid indol yang disintesis oleh enzim inti yang masing-masing disebut poliketida sintase atau PKS, sintetase peptida non-riboson atau NRPS, terpenekilases atau TCS, dan dimetalalitriptopan sintases atau DMATSS. Pada jamur ini ditemukan dua jenis PKS, PKS tipe 1 literatif dan PKS tipe 3. PKS tipe 1 adalah megaenzim dengan beberapa domain yang digunakan secara berulang untuk memanjangkan tulang punggung polipeptida yang sebagian besar berasal dari asetil dan malonil koenzim A. PKS tipe 3 adalah enzim kecil yang terdiri dari domain ketosintase tunggal. Mereka mengkatalisis kondensasi berulang dari asetil koenzim A, lemak starter, dan beberapa unit extender. Sebagian besar malonil koenzim A. PKS tipe 3 menunjukkan fleksibilitas yang cukup besar menerima berbagai macam unit starter dari asil koenzim A linear pendek hingga panjang sehingga menghasilkan produksi berbagai senyawa. Peraturan ketat produksi metabolit sekunder. Yang pertama, regulasi tingkat pertama melibatkan faktor transkripsi jalur spesifik yang dikodekan dengan gem dalam BGC yang diaturnya. Contohnya terbaik dari faktor transkripsi lokal adalah AFIR yang mengatur produksi alfa-toksi. AFIR ini berikatan dengan promotor gen lain di BGC dan mengaktifkan transkripsinya. Yang kedua itu regulasi tingkat kedua melibatkan regulator global yang mengontrol ekspresi sejumlah BGC sebagai respon terhadap sinyal pembangunan dan lingkungan. CREA, area, dan PACC adalah faktor transkripsi yang mengontrol ekspresi BGC sebagai respon terhadap sumber karbon, sumber nitrogen, dan pH.
Regulasi global tingkat ketiga berhubungan dengan modifikasi epigenetik, konfirmasi kromatin kompleks DNA dan protein histon, menentukan aksesibilitas DNA terhadap protein pengatur, perubahan antara eukromatin dalam keadaan terbuka dan heterokromatin keadaan tertutup, terutama ditentukan oleh modifikasi histon pasca translasi, terutama asetilasi dan metilasi. Genomic metabolisme sekunder jamur, teknologi generation sequencing atau NGS, dan konsekuensi penurunan biaya sequence, repository public NCBI dan portal Joint Genome Institute saat ini masing-masing menampung sekitar 2.000 dan 14.000 genom jamur. Kekayaan informasi gen ini mengeksploitasi harta karun dalam hal reaksi kimia dan aktivitas biologis. Adapun kelimpahan jalur biosintesis dalam genom jamur. Genom model jamur yang telah dipelajari dengan baik Aspergillus nidul berisi 58 BGC yang diprediksi, tetapi kita hanya mengetahui SM yang sesuai untuk 26 BGC tersebut. Penjelasan atas perbedaan ini adalah ketatnya regulasi produksi SM dalam kondisi lingkungan tertentu yang sulit diidentifikasi dan direproduksi di laboratorium. Biosintesis metabolis sekunder jamur dari dasar hingga aplikasi bioteknologi. SMURV jamu RS Mas, prediksi BGC, prediksi yang bergantung pada motif. Fleksibel perbatasan BGC ini tidak diperbarui lagi prediksi yang bergantung pada motif, memperbaiki BGC perbatasan dan perkembangan aktif. Di silico, prediksi kelompok gen biosintetik secara silikon. Prediksi BGC biasanya dimulai dengan deteksi gen inti yang memerlukan kumpulan genom berkualitas baik dan yang lebih penting prediksi gen akurat. Meskipun hal ini dapat dicapai dengan pencarian BLAST sederhana menggunakan data referensi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam silikon. Alat pengembangan BGC telah dibuat untuk memfasilitasi proses ini, dengan sebagian besarnya terbagi dalam dua kategori: terdeteksi bergantung pada motif dan tidak tergantung pada motif. Deteksi yang tergantung pada motif, pendekatan ini didasarkan pada urutan kekal atau domain yang menjadi ciri enzim inti SM dari kelas biosintetik yang paling umum ditemukan. Domain yang dilestarikan protein dapat dikodekan sebagai model matematika probabilistik yang dibangun oleh beberapa penyerasan urutan. Adapun prioritas berdasarkan fungsi strategi yang sama berhasil diterapkan untuk mencari BGC yang akan menghasilkan SM dengan aktivitas biologis tertentu. Beberapa BGC yang dikarakterisasi mengandung gen yang mengkode target enzimatik SM, bertindak sebagai umpan dan dengan demikian memberikan resistensi terhadap senyawa racun. Penemuan yang diarahkan pada agen resistensi telah diterapkan di ARTS, alat web untuk penemuan BGC bakteri dengan mekanisme resistensi berbeda. Aktivitas jalur biosintetik senyap. Bioinformatika telah mengungkapkan sejumlah besar prediksi BGC dalam genom jamur dan memungkinkan eksplorasi secara efektif keragaman jalur yang dikodekan secara alami dalam silikon. Pada saat yang sama, hanya sebagian kecil dan prediksi BGC yang dikaitkan dengan SM yang dikarakterisasi, dan sebagian besar jalur tetap sama karena tidak diekspresikan dalam kondisi laboratorium standar. Modifikasi kondisi budaya. Regulasi ketat terhadap BGC jamur membuat mereka memproduksi SM dalam kondisi yang sangat spesifik selama siklus hidupnya. Kondisi laboratorium biasanya disesuaikan untuk pertumbuhan optimal sehingga tidak memiliki sinyal spesifik untuk aktivasi BGC. Mengingat sinyal lingkungan diketahui mempengaruhi produksi SM, salah satu pendekatannya adalah dengan menumbuhkan jamur yang diinginkan dalam berbagai kondisi: cahaya, suhu, oksigenasi, dan substrat atau sumber karbon, nitrogen, dan lain-lain yang berbeda. Adapun modifikasi genetika aktivitas khusus jalur. Jalur biosintetik dapat diatur oleh faktor transkripsi spesifik BGC yang dikodekan dalam BGC terkait. Strategi untuk mengaktifkan BGC diam yang mengandung gen faktor transkripsi adalah dengan mengekspresi gen pengatur ini secara berlebihan. Ekspresi berlebihan tersebut dapat dicapai dengan memasukkan salinan tambahan gen faktor transkripsi yang berada
di bawah kendali promotor konstitutif atau terinduksi pada lokus dalam genom. Adapun manipulatif genetik terhadap regulasi global. Studi tentang regulasi global BGC ini melibatkan regulator global dan modifikasi epigenetik melalui penghapusan gen yang ditargetkan dan ekspresi berlebih yang mengakibatkan aktivitas atau represi banyak BGC sekaligus. Dengan demikian, studi fungsional ini dikembangkan lebih lanjut sebagai strategi untuk mengaktifkan BGC yang diam. Produksi metabolis sekunder jamur perseptik dalam masa depan. Pengembangan aktif alat bioinformatika yang didedikasi atau genom jamur ini diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama seperti definisi BGC yang akurat, integrasi data ekspresi, deteksi BGC yang terbagi pada lokus yang berbeda, dan evolusi biosintetik. Kombinasi karakteristik fungsional bioinformatika dan alat bioteknologi menjanjikan untuk menghasilkan produksi beragam SM bioaktif asal jamur yang efisien dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.